teman-teman, atau saya sebut bapak-bapak dan ibu-ibu aja ya kali ya. Karena sebenarnya kalau misalkan berbicara umur, saya yang paling muda nih kayaknya di sini nih. Kurang lebih di sekitaran 15 sampai 20 menit ke depan ya, kita akan membahas sedikit banyak terkait ekonomi dan juga pasar modal. Kenapa ekonomi dan pasar modal? Karena sebenarnya kalau kita ngomongin pasar modal, nggak afdol kalau misalkan kita nggak ngebahas ekonominya. Jadi sebenarnya semua itu bisa dilihat dari kondisi makroekonomi suatu negara dulu, baru kita bisa top down analisis ke bawahnya seperti apa kondisi marketnya. Nah, disitulah sebenarnya pentingnya untuk memberikan update secara berkala. Nah, data yang saya ambil ini merupakan data per akhir September ya, karena berhubung ini sekarang masih eh, Oktober. Jadi semoga data-data yang saya sajikan di sini bisa paling updated dan juga bisa memberikan insight kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, yang pertama-tama. Nah, ini. Jadi sebenarnya di tahun 2023 ini dan bahkan mungkin bisa dibilang sampai 2024 nanti setidaknya sebenarnya kurang lebih akan ada 6 isu ya, isu ekonomi. Isu itu bisa hal yang positif ataupun negatif ya, tergantung Bapak Ibu sekalian menghadapi seperti apa. Tapi yang jelas semuanya ini tadi sudah sempat dibahas oleh dari perusahaan sekuritas sebelumnya ya, dari SF. Nah, kemudian sebenarnya apa isu-isunya? Pertama adalah inflasi ya. Kalau inflasi di sini di pojok kiri atas ada gambarnya Amerika Serikat ya. Kita tahu bahwa Amerika Serikat ini inflasinya masih kalau nggak salah terakhir itu 3,7%. Nah, target bank sentralnya itu ada di 2%. Artinya masih ada gap tersendiri dari Bank Sentral Amerika Serikat dan nggak cuma Amerika Serikat aja, eh, Inggris, kemudian Eropa dan juga negara-negara di luar sana, termasuk Indonesia, inflasinya masih di luar ya, di luar target dari bank sentral itu sendiri. Itulah kenapa sebenarnya banyak bank sentral ya di sini sebelah kanannya, banyak bank sentral yang berusaha untuk menekan laju inflasi. Melalui apa? Yaitu melalui menaikkan suku bunga acuan. Nah, inilah sebenarnya kedua apa namanya? Kedua era yang sebenarnya sangat berkaitan gitu ya, terutama dari sisi inflasi dan juga tingkat suku bunga. Kemudian dari tingkat suku bunga yang tinggi ya, kalau ini berkelanjutan gitu ya. Artinya ketika suku bunga ini tinggi atau misalkan tetap menetap selama bertahun-tahun lamanya, tentunya akan melukai ekonomi ya. Jadi kalau misalnya kita tahuin kan kalau misalkan suku bunga itu naik berarti kan biaya pinjaman akan lebih mahal gitu ya. Berarti akan berdampak juga pada perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang sudah ada rencana untuk melakukan ekspansi tapi terhambat karena ya pengembaliannya harus lebih besar lagi jika dibandingkan dengan ketika suku bunga ini sedang rendah-rendahnya gitu. Nah, inilah sebenarnya yang ditakutkan menjadikan resiko resesi global ya. Tapi saya tekankan lagi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin resesi, inflasi dan juga era suku bunga ini memang hanya beberapa negara saja gitu ya. Nggak semuanya, nggak serta-merta gitu. Kalau misalnya kita ngomongin isu ini langsung berdampak 100% ke Indonesia, kita perlu lihat lagi datanya seperti apa. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, kemudian di antara tiga itu ya ada juga China Reopening Policy atau pembukaan kembali perekonomian China. Jadi di 2002 kemarin itu ada zero COVID policy di mana ketika suatu kota di Cina itu mengalami kenaikan kasus ya akan dijadikan lockdown. Nah, dampak dari lockdown itu pasti kan akan memberi dampak multiplier effect pada ekonomi gitu ya. Jadi ekonominya akan melambat dan segala macamnya. Nah, dari eh, pelemahan ini tentunya kan akan mempengaruhi kinerja-kinerja dan juga kerjasama mitra antara Cina dan juga negara-negara lainnya, terutama Indonesia. Nah, tapi di 2023 ini ya kebijakan itu sudah dicabut, yang artinya perekonomian Cina sudah mulai pulih kembali, walaupun ya nggak bisa langsung drastis gitu ya, rebound perekonomiannya naik, tapi secara perlahan sudah menemukan temponya sendiri. Kemudian ada COVID ya, kalau di Indonesia mungkin udah nggak begitu topik yang hangat ya, karena memang dari kita sudah berubah dari era pandemi ke menjadi endemi, tapi di Amerika Serikat sana masih ada peningkatan jumlah kasus gitu ya. Kemudian yang terakhir ya ini mungkin sudah banyak yang tahu adanya extreme heat atau yang biasa disebut dengan suasana kekeringan atau El Nino ya. Jadi ketika kita berbicara tentang El Nino ini nanti akan berdampak juga berpotensi berdampak kepada eh, harga-harga komoditas khususnya seperti misalkan jagung, kemudian harga beras, dan juga komoditas-komoditas lain yang bisa menyebabkan inflasi, terutama di khusus negara-negara berkembang. Jadi memang 6 isu ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan di tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau berbicara tentang isu ekonomi ya, sebenarnya kita bisa lihat juga dari eh, tren pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahunnya ya. Ini saya ada data pertumbuhan ekonomi secara kuartalan dari tahun ke tahun, growth-nya kalau kita lihat Indonesia yang saya diberikan warna kotak atau saya beri garis warna kotak, ini pertumbuhannya
cenderung stabil di level 5% ya. Entah itu 5,5, 5,7, 5% sampai 5,2% terakhir ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lainnya, seperti di sini ada India, kemudian Cina, Filipina, Jepang, dan juga negara-negara lainnya, eh, pertumbuhan ekonomi ini tuh cenderung volatil gitu ya. Artinya di satu kuartal itu mengalami kenaikan, kemudian kuartal berikutnya mengalami pelemahan gitu ya. Tapi sebenarnya inilah yang terjadi pada saat ekonomi real sudah berjalan gitu ya. Nah, sebenarnya eh, kalau misalnya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi ya, yang baik itu adalah ya tentunya pasti kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, kalau itu tumbuh pasti positif gitu ya. Tapi yang setidaknya yang bisa kita pelajari di sini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dari tahun ke tahun ya, terutama dari masa ke masa dari 2022 ini cenderung positif. Artinya kita tetap solid dan juga masih termaintain gitu lah pertumbuhan ekonominya. Kemudian selanjutnya, nah tadi sudah saya jelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kita tuh di rentang atau di range sekitaran 5% gitu ya. Nah ini sebenarnya kurang lebih hanya breakdownnya saja Bapak Ibu. Jadi di sebelah kiri ini adalah growth-nya kalau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Nah yang menarik ini adalah di sebelah kanannya. Ini karena terkait dengan politik gitu ya. Jadi sebenarnya komposisi atau struktur PDB kita berdasarkan pengeluaran itu dibagi menjadi sumber gitu atau lima lima faktor gitu ya. Yang pertama dari household atau pengeluaran konsumsi rumah tangga, kemudian ada government, non-profit institutions, dan juga gross fixed capital information dan juga net export ya atau neraca perdagangan kita. Nah, kalau kita lihat dari lima faktor ini ya, yang paling dominan adalah apa Bapak Ibu? Jawabannya adalah konsumsi ya, terutama khususnya di pengeluaran konsumsi rumah tangga ya. Artinya kalau misalnya kita berbicara tentang pandemi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, memang kalau misalkan namanya pandemi itu kan kita sudah dibatasi aktivitas ekonominya ya. Tentunya yang nanti yang tertekan adalah dari segi konsumsinya, khususnya dari household ini. Nah, kalau berbicara tentang politik ya, politik itu sebenarnya memiliki kontribusi ya. Jadi kalau di struktur PDB pengeluaran kita itu ketika adanya pemilu ya, pemilu itu kan sebenarnya terjadi karena adanya partai-partai politik yang melakukan belanja gitu ya. Nah, partai politik ini termasuk dalam golongan CE atau Consumption Expenditure Non-Profit Institution. Artinya porsinya jika dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga atau household ini nggak begitu signifikan gitu ya. Kalau kita lihat di household 53%, tapi sedangkan di non-profit institution eh, partai politik itu salah satunya di dalamnya hanya sebesar 1,2%. Jadi artinya memang benar kalau misalkan namanya istilahnya kalau pertumbuhan ekonomi itu saat-saat pemilu itu kan meningkatkan belanja gitu ya. Tapi kita juga perlu lihat dulu di dalamnya sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tentunya kita juga bisa melakukan komparasi ya dibandingkan dengan krisis-krisis yang sebelumnya sudah terjadi. Di sini ada data, beberapa data ya secara makroekonomi dari beberapa krisis. Kita tahu di 98 kita ada krisis moneter yang terjadi di Indonesia, 2008 terjadi subprime mortgage yang sudah dijelaskan tadi, 2020 ada pandemi. Ya, dan sekarang ini bisa dibilang sekitaran kuartal 2 2023 atau terpaling baru ini. Kita lihat ya pertumbuhan ekonomi kita masih berada di level 5,17% atau 5,2%. Artinya pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dibilang positif jika dibandingkan dengan tiga krisis sebelumnya, walaupun tidak sebaik dengan krisis 2008 kemarin. Kemudian dari mata uang kita masih terapresiasi ya jika dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya. Inflasi kita juga masih di level 2,28% ya. FYI aja buat Bapak Ibu, inflasi kita itu ditargetkan sama Bank Sentral di kisaran 2 sampai 4%. Nah, kurang lebih sejak awal tahun kalau nggak salah ya, sampai sekarang ini memang inflasi kita ada di rentang Bank Sentral gitu ya. Jadi memang mungkin ini salah satu alasan kenapa memang Bank Sentral enggan untuk menaikkan suku bunga acuan. Karena di lain sisi dari inflasi juga masih terkendali ya. Tapi karena memang kemarin itu mata uang kita sudah mau menyentuh 16.000, jadi memang beberapa konsensus sudah melihat bahwa adanya peluang kenaikan suku bunga gitu. Kemudian NPL ya, NPL ini kredit macet gitu ya. Kalau angkanya tinggi ini berarti bisa mencerminkan krisis ya, seperti kita lihat di tahun 98 namanya krisis moneter gitu ya. Pasti banyak kredit macet pada saat tahun-tahun tersebut. Jadi kalau kita bandingkan dengan per Juni 2023 kemarin, NPL kita masih tergolong positif.
policy rate atau suku bunga kita masih 5,75% dan bahkan sekarang sudah 6% gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan krisis moneter, lagi-lagi kita masih jauh lebih rendah. Jadi kita masih ada di batas yang cukup solid atau aman. Cadangan devisa kita ya masih cukup mumpuni atau positif, walaupun nggak setinggi tahun 2020, tapi kita masih jauh lebih baik dibandingkan dengan krisis 2008 dan juga 98. Nah, kemudian ketiganya ini merupakan komposisi utang pemerintah terhadap GDP dan juga utang eksternal terhadap GDP ya. Kalau kita lihat di tahun 2020 ya, Bapak Ibu perhatikan aja di tahun 2020 ini rasionya sedikit membengkak ya. Ya ini karena memang nggak cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh negara yang berkaitan dengan COVID pada saat itu tuh banyak melakukan pinjaman untuk bisa memutar lagi kembali ekonominya. Oleh karena itu banyak beberapa negara komponen utangnya itu sangat tinggi di tahun 2020. Tapi kita lihat bahwa di Agustus 2023 perlahan rasionya sudah mulai turun ya secara perlahan, perlahan tapi pasti. Jadi ini merupakan sinyal yang positif bagi kita. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara tentang kondisi perekonomian kita saat ini ya, ini masih terpantau solid dan cukup resilient jika dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya. Nah, beralih ke pasar modal ya, ini sudah menyentuh ke pasar modal. Jadi di pasar modal ini apa sih yang bisa kita lihat gitu ya? Kalau dari segi produknya ya, dari sisi kanan ini tentunya Bapak Ibu sekarang sudah bisa melakukan pembelian saham sebanyak 890 dan kalau saya nggak salah per Jumat kemarin jumlah perusahaan tercatat kita itu ada sebanyak 897 saham. Jadi banyak variasi saham-saham apa saja dari berbagai sektor tentunya yang bisa Bapak Ibu pilih untuk menjadikan diversifikasi portofolio masing-masing. Tapi di sisi lain ya, kita selaku Bursa Efek juga selalu menyediakan beberapa produk. Salah satunya adalah obligasi, kemudian ETF, ya, terus EBA, eh, DIRE, DINFRA, futures, dan terakhir kita adalah structure warrant. Dan di 2024 nanti kita akan launching produk baru namanya single stock futures ya. Nanti hopefully kita bisa achieve di sebelum kuartal 1 2024. Nah, ini sebelah kiri juga sama ya, kurang lebih dari jumlah perusahaan tercatat kita. Kalau kita lihat dulu di 10 tahun ke belakang itu jumlah perusahaan tercatat kita nggak sampai 500, tapi di saat ini sudah hampir 900 angkanya. Kemudian dari jumlah investor, nah yang ini sebenarnya yang menjadi highlight kita. Karena di 10 tahun ke belakang ya di tahun 2013 itu jumlah investor kita hanya sebesar 320 ribu investor aja. Tapi sampai dengan pasca pandemi, khususnya sampai September 2023 kemarin, jumlah investor kita secara in total itu sudah mencapai 11,7 juta. Jadi merupakan pertumbuhan yang sangat signifikan, khususnya di era-era pandemi. Jadi bisa dibilang memang kalau kita ngomongin pandemi, itu blessing in disguise ya. Karena memang walaupun adanya pandemi, ternyata nggak menyurutkan minat investor untuk berinvestasi ya, justru malah kebalikannya gitu. Inilah kenapa jumlah investor pada saat sekarang-sekarang ini sudah mulai meningkat. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang pasar modal ya, bagaimana sebenarnya dari sisi likuiditasnya? Apakah market ini cukup liquid gitu ya untuk menyerap, mengabsorb dari uang-uang investor? Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2000, data yang saya ambil dari 2018 sampai 2022 ya, secara mayoritas, baik itu dari segi kalau kita lihat di sini average trading volume dari volume, nilai transaksi, kemudian frekuensinya dan juga market kapitalisasinya, kita bisa lihat bahwa di era-era pandemi itu tumbuhnya sangat signifikan ya, bahkan tercatat tumbuh terus gitu ya. Ini merupakan hasil yang positif, walaupun kalau misalnya kita lihat di tahun 2023 kita sudah mulai sedikit lebih rendah, baik itu volume, nilai transaksi, frekuensi dan juga market cap-nya. Ya karena memang kalau kita berbicara tentang pandemi, pada saat pandemi itu kan kita sudah tidak bisa melakukan transaksi gitu ya. Nah di era-era sekarang ini udah kembali normal perekonomiannya, mungkin banyak investor yang sudah mulai beralih ke sektor real, begitulah. Nah ini kurang lebih eh, penjelasan sebenarnya pergerakan IHSG ya selama beberapa tahun terakhir. Kalau misalkan kita perhatikan di sini beberapa kali ya ada beberapa isu khususnya dari sisi globalnya. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu sini 2013 ada tapering issue atau eh, kebijakan dari Amerika Serikat yang menyebabkan adanya pelemahan pada IHSG. Kemudian sama halnya di tahun 2015 ada perlambatan ekonomi di Cina. 2018 kita ada trade war yang terjadi antara Cina dan Amerika Serikat. Ya, kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Cina ini kan memang sangat besar gitu ya dampaknya ke market. Jadi memang apapun yang terjadi di
baik itu di Amerika Serikat dan Cina, tentu sangat berdampak besar pada Indonesia, market-market emerging market. Kemudian 2020 tentunya kita tahu ada COVID ya, yang menyebabkan COVID itu menyebabkan IHSG kita sempat mengalami hit lowest level ya pada tahun tersebut. Tapi kemudian di September 2022 kita berhasil mencatatkan all time high ya. Jadi ini suatu hal yang positif gitu ya. Dan di 2023 tadi sesuai dengan pembicaraan sebelumnya bahwa kita akan menghadapi beberapa isu ekonomi ya. Jadi pastinya pergerakannya cenderung sideways jika dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, yang saya mau highlight di sini adalah walaupun ya IHSG ini eh, secara garis besarnya sempat mengalami koreksi beberapa tahun di 2013 sampai 2023-nya, kita lihat bahwa eh, peluang atau momentum rebound pada saat market itu sebelumnya mengalami koreksi tidak membutuhkan waktu lama gitu ya. Kita lihat di tahun 2014 setelah tapering issue the Fed, growth-nya bahkan 22%. Kemudian di 2015 ya, setahun berikutnya sudah tumbuh double digit sebesar 15 sampai 20%. Begitu juga pada saat 2019 dan 2021 dan seterusnya. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini bahwa ya kalau misalnya kita berbicara tentang pasar modal, tentunya suatu volatilitas itu memang sudah sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan begitu. Tapi kita lihat kalau kita berbicara tentang investasi ya, tentunya jangka panjangnya memang sebenarnya eh, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, pastinya pergerakan IHSG ini cenderung untuk bergerak naik juga. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita membahas tentang IHSG gitu ya. Nah, kalau kita berbicara, misalkan saya lagi ada kunjungan asing, kalau kita berbicara tentang IHSG itu pasti orang-orang nggak begitu eh, mendengar gitu ya, atau nggak begitu bunyi gitulah datanya. Nah, biasanya fund manager global itu sering melakukan benchmark dengan menggunakan indikator lain. Salah satunya adalah MSCI Indonesia Index. Jadi MSCI Indonesia Index ini kurang lebih konstituennya atau list-list saham di dalamnya ini merupakan kurang lebih saham-saham yang liquid ya, kurang lebih mirip dengan IHSG tapi berbeda sedikit komponennya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat bahwa MSCI Indonesia Index ini pergerakan indeksnya jauh bisa dikatakan outperform atau bisa berkinerja yang positif jika dibandingkan dengan kinerja MSCI indeks lainnya seperti MSCI Asia Pasifik, Emerging Market, kemudian Brazil, Rusia, India, China dan juga ASEAN. Ya, walaupun masih sedikit di bawah dengan MSCI World ya karena memang secara market cap pasti beda, tapi kita lihat sini bahwa MSCI Indonesia Index masih cenderung prospektif gitu ya. Atau fund manager global masih melihat wah market kita masih cukup optimis dan positif gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu sini yang mungkin sudah tahu juga ya sebenarnya di Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya dari ISG kita ada 11 sektor ya. 11 sektor itu ada beraneka ragam dari teknologi sampai properti ya. Kalau kita lihat sini ada saya bagi menjadi tiga horizon waktu di 2021 sebelah kanan, 2002 kemudian di 2023 kita lihat di sini di tahun 2021 ini kan memang terkait dengan era suku bunga rendah ya. Jadi yang diuntungkan adalah saham-saham yang bersektor teknologi. Itulah kenapa pada sepanjang tahun 2021 ketika era suku bunga itu masih rendah, sektor teknologi ini masih sangat digandrungi atau masih bisa dibilang mendominasi jika dibandingkan dengan growth-nya sektor-sektor lainnya gitu. Tapi di tahun 2022 ya, karena lagi-lagi kalau kita berbicara tentang pasar modal kaitannya dengan ekonomi dunia, eh, di 2022 itu ada eh, commodity issue atau commodity boom. Jadi ketika harga suatu komoditas itu sangat menguat tinggi di tahun 2022, ya tentunya beberapa sektor diuntungkan. Salah satunya adalah sektor energi. Di sini kalau kita lihat menguat lebih signifikan jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya sepanjang tahun 2022. Nah, kalau kita lihat tadi di eh, sektor teknologi di 2021 sempat berjaya atau mendominasi gitu. Di tahun berikutnya sudah mengalami koreksi dalam ya. Nah, beralih ke 2023 secara year to date dari Januari kemarin sampai September 2023 ini, kita tahu bahwa kita udah beralih gitu ya dari Bapak Ibu udah nggak melakukan maksudnya sudah mulai beralih untuk melakukan aktivitas real gitu ya. Nah, inilah sebenarnya juga tercermin di pasar modal kita di mana beberapa sektor yang tentunya terdukung oleh adanya perubahan shifting dari era pandemi menjadi endemi, kita lihat bahwa beberapa sektor di sini sudah mengalami normalisasi ya. Tapi kita lihat bahwa di beberapa sektor seperti transportasi, kemudian basic materials dan juga non cyclical masih mencatatkan pertumbuhan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari energi sudah mulai terkontraksi karena memang sekarang sudah mulai uh,
era normalisasi harga energi ya. Karena memang di tahun sebelumnya di 2022 komoditi price itu sangat kuat gitu ya. Di tahun 2021 juga sempat kuat. Jadi sudah waktunya mungkin sudah apa namanya jenuh gitu ya. Harganya sudah terpantau tinggi, maka sudah mencatatkan normalisasi di tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu di sini sempat bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya dari 11 sektor yang sudah dijelaskan tadi, mana sih yang paling mendominasi ya? Jawabannya adalah financial sector ya atau sektor keuangan. Jadi dari 11 sektor itu baik dari segi kapitalisasi pasar ya, kapitalisasi pasar ini kalau misalkan ditranslate itu seluruh saham yang ada di bursa efek kalau diuangkan itu nilainya berapa sih sebenarnya? Nah, nilainya sebesar 10.288 triliun itu. Nah, sebanyak 34,7%-nya itu didominasi oleh sektor keuangan gitu ya. Ini sudah sesuatu hal yang tidak asing lagi ya karena memang kalau kita berbicara sektor keuangan ya ini sangat mendominasi di Indonesia. Kemudian dari segi trading value ya, trading value ini kurang lebih nilai transaksi gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya saham-saham yang paling sering ditransaksikan? Di sini jawabannya adalah financial sector juga sebesar 30,4% dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya di bursa efek. Nah, kemudian ini juga sebenarnya menguatkan statement saya sebelumnya dari segi financial sector ya. Di sini nih adalah top 20 ya, top 20 saham atau emiten yang sebenarnya comprise about 50% of total IDX atau dalam artian mewakili atau menaungi gitu ya 50% dari total baik itu segi market cap maupun dari trading value. Jadi kalau di breakdown tadi jumlahnya saham-sahamnya ada apa aja. Nah, inilah saham-sahamnya. Dari segi market cap ya kita lihat di sini market cap terbesar adalah BBCA, diikuti dengan BBRI, kemudian ada BMRI dan juga ada BBNI ya. Mostly memang kalau misalnya kita berbicara dengan kaitannya dengan slide sebelumnya memang saham-saham tersebut mayoritas didominasi oleh sektor keuangan gitu ya. Nah, begitu juga dari segi trading value atau saham yang paling sering ditransaksikan baik itu dari investor retail maupun institusi, kita lihat bahwa lagi-lagi saham eh, perbankan atau keuangan ya di sini ada BBCA, BBRI, BMRI itu juga masih mendominasi dari keseluruhan trading value. Jadi kita bisa katakan bahwa dari 20 list saham ini memang eh, yang bisa dibilang merepresentatifkan sekitar 50% dari total eh, keseluruhan pasar. Nah, beralih ke dari sisi supply atau penawaran gitu ya. Kalau kita lihat tadi sekilas jumlah perusahaan tercatat sebenarnya perkembangannya seperti apa sih dari tahun ke tahun. Kita lihat dari jumlah perusahaan tercatat kita yang ada di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan sekarang ya. Kita lihat growth-nya stabil di atas 50%. Ya, ini sesuatu hal yang positif, apalagi di tahun ini aja ya, hingga September kemarin itu kita jumlah perusahaan tercatat baru ada sebanyak 66 emiten atau perusahaan tercatat. Dan kurang lebih nantinya sekitar 27 perusahaan tercatat akan diusahakan untuk listing di tahun ini ya. Kalau misalkan tidak sempat pun nanti bisa di carry over di tahun 2024 nanti. Ya, eh, dan ini juga merupakan yang tertinggi kalau kita bisa banggakan sejak privatisasi dari Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita bandingkan gitu ya jumlah perusahaan tercatat kita yang ada di Bursa Efek Indonesia gimana dibandingkan dengan Asian peers kita atau regional. Kalau kita lihat dari Bursa Malaysia, Thailand, Singapura dan juga Vietnam, Philippines, kita bisa katakan bahwa jumlah perusahaan tercatat kita dari tahun 2018 sampai dengan tahun ini ya itu tumbuh paling signifikan jika dibandingkan dengan bursa-bursa ASEAN lainnya. Nah, tadi kalau misalkan kita sudah berbicara tentang supply gitu atau penawaran, di sini juga dari segi demand-nya ya lebih detailnya jumlah investor. Jadi jumlah investor kita ini terus meningkat ya, khususnya di sebelum era pra-pandemi di 2018 jumlah investor kita hanya sebanyak 1,6 juta gitu ya, tapi di 2023 kemarin sampai dengan September 2023 jumlah investor kita sudah mencapai 11,7 juta. Ya, jadi merupakan hal yang positif, khususnya di era-era pandemi. Kalau kita lihat jumlah investornya meningkat cukup signifikan. Ya, ini karena memang lagi-lagi mungkin di tahun pandemi itu kan memang dari 2000 bisa dikatakan 2020 sampai 2022 ini kan era-era pandemi gitu ya.
banyak investor yang nggak bisa melakukan aktivitas real, kemudian uangnya yang biasa dilakukan untuk konsumsi shifting ya dari awalnya melakukan belanja online itu bisa beralih ke menabung dan juga investasi, dan inilah yang tercermin dari jumlah investor kita meningkat di tahun-tahun pandemi saat itu. Kemudian dari sebelah kanannya dari daily active investor ya, ini sebenarnya grafik untuk menjelaskan seberapa banyak sih sebenarnya investor yang aktif secara harian gitu ya. Kemudian di bawah secara bulanannya aja. Nah, kalau berbicara tentang jumlah investor ya Bapak Ibu, kita tuh pengen tahu gitu ya. Sebenarnya jumlah investor itu komposisinya ada seberapa besar sih ya. Kalau kita lihat dari segi grafik di atas atau figur di atas, ini adalah segi kepemilikan ya. Jadi artinya investor yang memegang saham itu dari tahun ke tahun selalu meningkat ya, khususnya dari tahun 2018 sampai dengan 2023 kemarin. Kita perhatiin ya, warna merah ini adalah investor retail. Kemudian yang kuning ini adalah institusi ya, ya, baik kuning dan abu-abu ini institusi. Kalau yang kuning ini domestik, yang abu-abu ini adalah asing. Kita lihat bahwa pertumbuhan investor retail dari tahun 2018 itu cuma sebesar 11% ya. Tapi di tahun 2023 sampai September kemarin jumlahnya 18%. Artinya sudah hampir dua kali lipat. Ya, meskipun terpantau kecil ya dibandingkan dengan kalau kita lihat kepemilikan investor eh, institusi domestik di sini besarannya jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan retail ya. Begitupun juga institusi yang asing ya. Kita lihat bahwa pertumbuhannya jauh dibandingkan dengan retail. Tapi lagi-lagi ya, kalau dari segi trading value atau nilai transaksinya, sebenarnya investor retail lah yang sering melakukan transaksi atau berkontribusi paling besar pada nilai transaksi di Bursa Efek. Kalau kita lihat di 2018, dari 11% itu, ya, 11% kepemilikan saham itu sebenarnya nilai transaksinya sebanyak 36,2%. Ya. Kemudian terus meningkat sampai dengan tahun 2021 ya peaknya dari 56,2% dan 2022 sudah mulai sedikit menurun di sebesar 40,6%. Tapi di tahun 2023 ini ya masih kita lihat bahwa dari segi nilai transaksinya kita bisa bangga bahwa investor retail ini masih memegang dominasi dari segi nilai transaksi. Ya, jadi meskipun dari segi kepemilikan ini investor retail masih cenderung sedikit atau kecil gitu, ya, tapi eh, nilai dari kontribusi dari nilai transaksinya jauh eh, lebih besar jika dibandingkan dengan institusi baik itu domestik maupun dengan asing. Ya, karena memang kalau kita kaitkan dengan apa namanya tendensi aktivitas retailnya memang sering melakukan transaksi, sedangkan kalau institusi ini kan jauh lebih cenderung ke hold gitu ya. Jadi untuk jangka panjangnya berbeda apa namanya arah investasinya seperti itu. Nah, selanjutnya yang menarik untuk dibahas adalah jadi di berikut ini adalah data dari OJK ya, survei yang sudah dilakukan OJK dari tahun ke tahun dari 2016 sampai 2022. Kalau kita lihat di sini di tahun 2019 dan 2022 aja, di atas ini merupakan survei literasi ya, sedangkan di bawahnya adalah inklusi. Jadi buat yang belum paham, literasi itu merupakan pemahaman ya, tingkat kepemahaman dari sesuatu. Sedangkan inklusi itu merupakan tingkat aktivitas atau tingkat akses gitu ya. Ketika kita melakukan akses terhadap suatu barang atau produk atau jasa, kita lihat bahwa di tahun 2019 dari segi literasinya, angka literasinya malah menurun ya dari 4,9% menjadi 4,1%. Nah, tapi yang menarik adalah di inklusinya ya, di sebelum pra pandemi ya di 2019 itu tingkat inklusi kita hanya sebesar 1,6%. Tapi eh, di tahun 2022 ya inklusinya itu malah meningkat menjadi 5,2%. Jadi artinya meskipun jumlah investor atau orang yang bisa mengakses pasar modal semakin meningkat, itu bukan berarti mengindikasikan gitu ya. Artinya apakah orang-orang ini merupakan orang-orang yang well literate atau well educated terkait pasar modal. Bisa jadi karena memang pada masa-masa itu masih banyak eh, aksi-aksi pom-pom saham dan juga segala macamnya ya yang kita sebenarnya nggak bisa kontrol. Jadi memang sebenarnya banyak yang ada yang investor FOMO terutama dari segi milenialnya ya, jadi memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi dari kenapa inklusi di sini sangat meningkat sedangkan literasinya sangat menurun.
Oleh karena itu, ya, kita sebagai Bursa Efek Indonesia memiliki PR yang sangat banyak ya untuk melakukan improvement dalam hal literasi dan juga inklusi keuangan, khususnya di sektor pasar modal. Kita lihat di